came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Ibni Najib Wafa dan rekan saya Mukhlisul Alfian. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal di India. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Terbentuknya kerajaan Mughal di India itu melalui proses yang sangat teramat panjang sehingga menjadi sebuah kerajaan yang sangat kuat. Sebelum berdirinya kerajaan Mughal, India itu sudah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan yang telah silih berganti melancarkan usaha yang berkelanjutan dalam bentuk ekonomi maupun politik untuk memusatkan kekuasaan negara. Tapi tak satu pun dari mereka itu mencapai kekuasaan politik yang absolut. Masing-masing mereka itu menghadapi problematika dalam pembentukan suatu negara Islam di dalam sebuah daerah yang sangat menonjol kultur, budaya, Buddha, dan Hindunya. Kerajaan Mughal itu berasal dari tentara nomadik, artinya penjelajah dari daerah Afghanistan, sehingga pemerintahan dijalankan oleh elit militer dan politisi. Bangsa mereka itu terdiri dari para pembesar Iran, Afghanistan, Turki, dan India. Kerajaan ini berpusat di India dengan ibu kota di Delhi dan merupakan kelanjutan Kesultanan Delhi. Di bawah kerajaan Mughal inilah pemerintahan Muslim India akhirnya diperkokoh. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka pada kerajaan Mughal inilah Islam justru berjaya dan bersinar. Sebelum saya membahas tentang kerajaan Mughal, saya akan sedikit bercerita tentang dinasti kerajaan Islam sebelum kerajaan Mughal di India itu berdiri. Yang pertama, dinasti Ghaznawiyah. Dinasti Ghaznawiyah itu didirikan oleh Al-Atakin. Ia menaklukkan Ghazni, suatu daerah di India. Dinasti Ghazni merupakan dinasti Islam pertama di India. Golongannya berasal dari bangsa Turki yang telah menduduki Afghanistan. Runtuhnya dinasti ini karena daerahnya yang sangat luas sehingga mengakibatkan kekuatan militernya itu terpecah-pecah sehingga mudah sangat digulingkan oleh dinasti Ghuriyah. Yang kedua, dinasti Ghuriyah dipimpin oleh Muhammad Ghuri. Sebelum menaklukkan dinasti Ghaznawi, Muhammad Ghuri telah menaklukkan Multan terlebih dahulu. Penyebab runtuhnya dinasti ini ketika Muhammad Ghuri wafat, ia tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak ada lagi yang menguasai Delhi dari Ghur. Oleh karena itu, ia membuat letter of manumission, yaitu memerdekakan budak. Dia memerdekakan budak dari budaknya sekaligus panglima perangnya yang bernama Qutbuddin Aibak, untuk menggantikan posisinya sebagai sultan. Yang ketiga, Kesultanan Delhi. Setelah penobatan Qutbuddin Aibak, dimulailah babak baru Kesultanan Delhi. Qutbuddin Aibak secara independen membentuk dinasti yang berpusat di Delhi dengan nama Kesultanan Delhi. Terus yang keempat itu dinasti Khalji. Raja pertamanya bernama Malik Firuz, seorang jenderal yang tangguh dan administrator yang cakap. Ia berhasil menduduki Delhi dan merebut kekuasaan sultan, kemudian mendirikan dinasti Khalji. Pada masa pemerintahan Khalji itu banyak sekali orang Mongol yang masuk Islam dan diizinkan tinggal di Delhi. Kemudian yang kelima, dinasti Tughluk. Dinasti Tughluk.
Pendiri dinasti ini adalah Ghazi Malik. Pada masa ini, kerajaan Islam di India mulai mengadopsi motif-motif Hindu dan Buddha ke dalam arsitektur Muslim. Dinasti Tughlaq berakhir. Kerajaan Tughlaq itu terpecah-pecah ke dalam kerajaan kecil-kecil yang dikuasai oleh panglima-panglimanya, sehingga dinasti Tughlaq berakhir, kemudian diganti oleh dinasti Sayyid. Yang keenam, dinasti Sayyid. Karena mengaku-ngaku keturunan Nabi, maka dinasti ini dinamakan dinasti Sayyidah atau Sayyid. Dinasti ini dipimpin oleh Khizr, Khizr. Khizr. Nah, tidak berlangsung lama keadaan dinasti Sayyid ini berubah drastis. Jadi tidak tidak seimbang lah pokoknya begitu. Akhirnya itu mereka itu secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Bahlul Lodi. Nah, sejak saat itu tuh dinasti Lodi berkuasa di Delhi menggantikan dinasti Sayyid. Yang ketujuh, ini dinasti ketujuh, dinasti terakhir sebelum adanya dinasti Mughal. Dinasti Lodi namanya. Masa pemerintahan dinasti Lodi diperakasai oleh Bahlul Lodi. Kemudian Bahlul Lodi itu melakukan operasi melawan negara-negara Rajput dan berhasil. Setelah ia wafat, kemudian digantikan oleh Ibrahim Lodi, dan ternyata masa pemerintahannya itu sangat buruk sehingga dapat dihancurkan. Hal ini memicu banyak sekali pemberontakan karena wilayahnya banyak sekali wilayah yang menyatakan memerdekakan diri. Oleh karena itu pada tahun 1526 Masehi adalah merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah India. Karena sebab hancurnya kekuasaan Lodi, maka terjadilah babak baru kerajaan Islam di India, yaitu lahirlah kerajaan Mughal di India. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kerajaan Mughal di India sekaligus sultan-sultannya. Raja pertama atau sultan pertama kerajaan Mughal itu bernama Zahiruddin Muhammad Babur, yang merupakan pendiri dari kerajaan Mughal. Kemudian yang kedua, raja yang kedua merupakan anaknya dari Muhammad Babur yang bernama Nasiruddin Muhammad Humayun atau yang dikenal dengan Sultan Humayun. Ia memerintah dari tahun 1530 sampai 1539 dan kemudian jeda atau paus karena ada masalah internal, kemudian berlanjut dari 1555 sampai 1556. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Jalaluddin Muhammad Akbar atau yang sering dikenal dengan Sultan Akbar. Pada masa Muhammad Akbar, sistem keadilan itu lebih diutamakan daripada kebenaran agama. Masa pemerintahannya itu tangguh tanpa saingan. Kerajaan Mughal pada saat Sultan Akbar itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang ekonomi, politik, militer, pendidikan, keagamaan, sosial, seni, dan budaya. Sultan Akbar juga mengembangkan toleransi beragama yang sering dinamakan dengan din ilahi, yang memadukan ajaran-ajaran yang mencakup seluruh agama di India. Kemudian posisi sultan setelah Akbar wafat digantikan oleh Jenggahir atau Salim. Setelah 7 hari setelah wafatnya Sultan Akbar, Sultan Jenggahir itu dinobatkan sebagai raja. Ia memerintah dari tahun 1605 sampai 1627 Masehi, sekitar 22 tahun, dengan gelar Nuruddin Muhammad Jehangir Pasha Al-Ghazi. Kemudian setelah itu rajanya adalah Shah Jahan. Nah, ini Shah Jahan memerintah pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Ia merupakan seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat pemimpin dan memiliki jiwa intelektual dan seni.
salah satu peninggalannya yang terkenal yaitu Taj Mahal. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu, peninggalan dari Sultan Shah Jahan, sebuah makam terindah untuk permaisurinya yang bernama Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal istilahnya, yang wafat pada tahun 1631 Masehi. Pada saat itu Sultan sedang berperang di Deccan ya. Memakan waktu 22 tahun dan dikerjakan oleh lebih dari 20.000 buruh untuk mendirikan makam tersebut. Ini tuh menunjukkan bagaimana sucinya cinta seorang raja kepada permaisurinya. Kemudian yang keenam, Aurangzeb. Sultan Aurangzeb itu dinobatkan menjadi raja pada tahun 1659 sampai 1709 Masehi dengan gelar Aurangzeb Alamgir. Ia teguh memegang Islam dan menjalankan hukum dan syariat-syariat Islam. Setelah pemerintahan Aurangzeb itu tuh pemerintahan kerajaan Mughal tuh mengalami kemunduran. Setelah itu kerajaan Mughal diperintah setelah Aurangzeb, kerajaan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah dan putra-putranya itu saling merebut tahta kekuasaan. Sultan-sultan pasca Aurangzeb diantaranya ini hanya saya sebutkan. Yang pertama Baharuddin Shah, setelah itu Azimus Shah, kemudian Farrukhsiyar, kemudian Muhammad Shah, setelah itu Ahmad Shah, terus Alamgir II, kemudian Alam Shah II, kemudian Akbar II. Nah, pada masa Akbar II ini itu ia memberikan kesempatan kepada koloni Inggris untuk menggunakan tanah-tanah yang merdeka sebagai jaminan sultan, sebagai dana untuk menghidupi kegiatan istana. Jadi dia tuh berkolaborasi bersama tentara koloni Inggris. Nah, sejak saat ini kerajaan Mughal berakhir. And one night in that cave when the archangel came and your life in this. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ibni Najib Wafa. Saya di sini akan menjelaskan tentang masa kemajuan dan kehancuran kerajaan Mughal. Yang pertama, masa kemajuan kerajaan Mughal. Dalam perkembangannya, kerajaan Mughal mempunyai masa kejayaan yang dimulai pada pemerintahan Sultan Akbar dan 3 raja penggantinya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Kemajuan-kemajuan kerajaan Mughal dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Sultan Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Dalam pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau yang biasa disebut kepala komandan. Sultan Akbar juga menerapkan politik yang dikenal sulukul, yaitu toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Mereka tidak dapat dibedakan menurut etnis dan agama. Untuk undang-undang kerajaan, Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen, dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang. Yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Pemerintahan Mughal di India juga memajukan bidang ekonomi, di mana saat itu kerajaan Mughal berhasil mengembangkan program pertanian dan berbagai sektor lainnya, sehingga sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Dari hasil pertanian ini kemudian menjadi komoditi ekspor Mughal ke berbagai kawasan,
seperti Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintahan juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh pejabat lokal yang biasanya disebut mukodam, yang mana kedudukannya dapat diwariskan. Dia mempunyai tanggung jawab menyetorkan penghasilan pertanian untuk menghindari tindakan kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan tanah dan pewarisan. Tetapi jika tidak loyal, maka pejabat lokal berhak menyitanya. Yang ketiga, bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Sultan Akbar membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Yang keempat, bidang seni dan budaya. Hasil karya seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan dapat dinikmati sampai sekarang. Ciri-ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan berbagai kombinasi warna. Pengembangan kebudayaan ditampakkan dengan adanya bentuk perpaduan antara unsur Islam dan Hindu. Bangunan yang menunjukkan ciri ini antara lain seperti benteng merah, istana-istana, makam-makam kerajaan. Seni budaya dan arsitektur yang merupakan puncak dari pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik seperti karya arsitektur monumental, yaitu Taj Mahal, yang merupakan bangunan indah yang digunakan untuk sebagai tanda cinta kasih sayang kepada seorang istri, yang mana istri beliau wafat saat beliau perang, yaitu istrinya bernama Mumtaz Mahal. Taj Mahal juga salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam masa lampau di India. Selain itu, Shah Jahan juga membangun Masjid Mutiara, Masjid Jami di Delhi, serta Tahta Merak, yaitu singgasana yang dibuat dari emas, perak, intan, serta permata cemerlang. Yang kedua, masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dari beberapa indikator. Pertama, internal. Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Dari eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, dan kaum muslimin sendiri di India Timur. Dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Kepanjangannya adalah East India Company. Dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu, EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat serta cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit untuk mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah yang merupakan khalifah terakhir dari kerajaan Mughal untuk menjadi lambang perlawanan itu.
dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan tersebut dapat dipatahkan dengan mudah oleh Inggris, sehingga Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Raja Mughal yang terakhir, diusir dari istana. Faktor-faktor kemunduran dapat dilihat dari berbagai berikut. Pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di berbagai wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Terus yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, kurang cakapnya pemerintahan setelah Aurangzeb, sehingga konflik antar agama terjadi sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Mughal di India mengalami kemunduran. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.